kepastian konektivitas baru, jalan tembus dari Lebong dan Mukomuko ke Provinsi Jambi. Tak pernah beristirahat, itulah Rohidin Mersah, memenuhi janji pengabdiannya kepada rakyat seprovinsi Bengkulu. Gubernur Rohidin Mersah terus melakukan upaya besar yang dahulu mungkin saja enggan dikerjakan oleh kepala daerah. Salah satunya adalah menuntaskan konektivitas beberapa bagian daerah di Provinsi Bengkulu yang sangat jauh dan sulit dijangkau untuk berhubungan dengan daerah lainnya, termasuk provinsi tetangga. Saking beratnya pekerjaan ini, banyak beberapa daerah di Provinsi Bengkulu yang seolah-olah lamban berkembang, padahal pemekaran daerah kabupaten telah berlangsung lebih dari 15 tahun atau 3 masa periode kepemimpinan gubernur. Letak geografis beberapa kabupaten di Provinsi Bengkulu seperti Lebong, Seluma, Kaur, dan Mukomuko yang dipisahkan oleh Bukit Barisan menjadi penghambat utama dan permasalahan yang berkepanjangan. Di awal tahun 2016, dasar pemikiran inilah yang menjadi impian awal periode pasangan Gubernur Ridwan Mukti, Rohidin Mersah untuk membuktikan janjinya melalui misi yang disebut meretas keterisolasian. Misi ini untuk mewujudkan aktivitas pembangunan dan perekonomian rakyat dapat berjalan dengan mudah dan ekonomis. Sejak tanggal 10 Desember 2018, pasca beralihnya kepemimpinan Gubernur Bengkulu secara resmi kepada Rohidin Mersah, banyak pihak semakin optimis karena dengan basis keilmuan interaksi lingkungan dan keberhasilannya di bidang perencanaan daerah, Rohidin Mersah diyakini mampu mewujudkan impian ini. Hal ini dibuktikan pada tahun 2019 yang lalu. Atas inisiatif Gubernur Rohidin Mersah, di Bengkulu pada tanggal 8 sampai dengan 10 Juli 2019 dilaksanakan rapat koordinasi Gubernur se-Sumatera dengan tema peningkatan peran Pulau Sumatera dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional, yang akhirnya menghasilkan sebuah piagam dalam sejarah Bengkulu yang dikenal sebagai Piagam Memorandum of Rafflesia, yaitu butir-butir kesepakatan yang ditandatangani oleh Gubernur se-Sumatera. Dalam rapat koordinasi ini, Gubernur Rohidin Mersah berhasil meyakinkan seluruh gubernur di Sumatera untuk memasukkan misi utama Gubernur Bengkulu, yaitu meretas keterisolasian, sehingga menjadi butir pertama yang disepakati dalam Piagam Memorandum of Rafflesia. Secara lengkap bunyi kesepakatan pertama itu adalah mendorong peningkatan konektivitas di Pulau Sumatera melalui dukungan percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dan rel kereta api Sumatera yang menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan terintegrasi dengan pelabuhan-pelabuhan strategis di masing-masing wilayah. Secara simultan, tim perencanaan yang ditunjuk Rohidin Mersah terus melakukan tahapan-tahapan persiapan yang selalu dalam arahan dan pantauan gubernur, baik koordinasi antar OPD dan koordinasi ke provinsi tetangga untuk mewujudkan misi strategis ini. Melihat semangat pemerintah Provinsi Bengkulu yang begitu tinggi, Gubernur Bangka Belitung pun menangkap peluang ini, lalu menawarkan untuk memfasilitasi rapat teknis sebagai tindak lanjut Piagam Memorandum of Rafflesia. Tak berselang lama, pada tanggal 24 hingga 27 September 2019, diselenggarakan rapat koordinasi teknis yang diikuti seluruh delegasi pemerintah Provinsi se-Sumatera, bertempat di Ballroom Hotel BW Suite, Belitung, Bangka Belitung. Agenda utama pembahasan dalam rakor teknis ini adalah sejumlah program strategis yang dinilai dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Dan pada kesempatan inilah dimulai pembicaraan penyusunan kesepakatan pembukaan jalan poros baru oleh pemerintah Provinsi Bengkulu bersama pemerintah Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Selanjutnya, awal kesepakatan ini juga menyetujui usul pembukaan jalan harus dimasukkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD di masing-masing provinsi tersebut untuk tahun anggaran 2021. Selesai pelaksanaan rapat koordinasi teknis ini, tim Bapeda Provinsi Bengkulu terus mematangkan perencanaan dengan perhitungan-perhitungan yang tepat sehingga dapat dipastikan pelaksanaan program ini dimulai di tahun 2021 beserta anggaran yang telah dicantumkan dalam RKPD Provinsi Bengkulu tahun 2021.
Strategi khusus yang diambil Gubernur Rohidi Mirsah dengan melakukan pengetatan belanja APBD Provinsi Bengkulu, sehingga penggunaan anggaran bisa fokus untuk pembangunan infrastruktur demi sebesar-besar kemakmuran rakyat Provinsi Bengkulu. Walaupun secara umum dengan kemampuan APBD Provinsi Bengkulu yang dinilai sangat pas-pasan, namun ternyata semua ini bisa terwujud di tangan Gubernur Rohidi Mirsah. Dalam menyusun perencanaan yang telah matang ini juga dilibatkan para pakar daerah, akademisi perguruan tinggi, penggiat lingkungan hidup, serta beberapa unsur lainnya, sehingga menghasilkan sebuah konsep pembangunan yang dapat diapresiasi oleh provinsi tetangga, yaitu Jambi dan Sumatera Selatan. Puncaknya bermula pada hari Minggu 21 Juni 2020. Rohidi Mirsah memulai perjalanannya ke Jambi dengan membawa penuh impian demi kesejahteraan rakyat Provinsi Bengkulu. Tanpa berlama-lama istirahat melepas lelah karena perjalanan via darat, keesokan harinya, Senin 22 Juni 2020, Gubernur Rohidi Mirsah mengunjungi Bapeda Provinsi Jambi. Tujuannya adalah untuk melakukan koordinasi dalam hal kepastian pemerintah Provinsi Jambi menyediakan kesiapan anggaran untuk pembukaan 2 jalan poros baru, yaitu Merangin Lebong dan Kerinci Mukomuko, sehingga dipastikan dalam waktu bersamaan nantinya pekerjaan besar 2 provinsi ini bisa tersambung serentak di titik perbatasan antar provinsi. Harapan itu ternyata berbuah manis. Bapeda Provinsi Jambi menyambut hangat kedatangan Gubernur Rohidi Mirsah bersama tim Bapeda Provinsi Bengkulu, dan berdasarkan hasil koordinasi dapat dipastikan Provinsi Jambi juga telah menyiapkan anggaran pembangunan jalan yang akan dimulai pekerjaannya pada tahun 2021. Selanjutnya, sebagai bentuk keterikatan tanggung jawab 2 provinsi, disusun naskah kesepahaman bersama, dan keesokan harinya, Rabu 23 Juni 2020, bertempat di rumah dinas Gubernur Jambi, Fahrori Umar, sejarah pembangunan Bengkulu kembali digoreskan oleh Gubernur Rohidi Mirsah berupa penandatanganan pernyataan bersama Gubernur Bengkulu dengan Gubernur Jambi tentang penguatan konektivitas antar wilayah yang disaksikan banyak pihak. Melalui penandatanganan kesepakatan ini, masa depan Bengkulu untuk tahun-tahun berikutnya telah tertulis dalam sejarah. Atas terlaksananya peristiwa penting ini, banyak pihak berkeyakinan dengan terbukanya jalur baru konektivitas Lebong dan Mukomuko ke Provinsi Jambi akan berdampak besar terhadap nilai komoditas unggulan di Lebong dan Mukomuko.